A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Subhanallah wal bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, hadirin berbahagia, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka kita memenuhi kebutuhan kita sebagai hamba Allah, memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita selalu istiqomah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa hadir terus dalam kegiatan rangkaian ibadah ini. Yang kedua, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini jadi motivasi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu rindu bertemu dengan beliau dan selalu mencintai dan memuliakan baginda Rasulullah dengan cara kita patuh dan taat kepada aturannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan coba melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan yang disebut kaum orang-orang atau kaum golongan-golongan orang fasik. Jadi kan kita sudah mendengar di dalam bahasa kita itu ada orang-orang musyrik, ada orang-orang kafir, ada orang yang munafik, ada orang-orang yang fasik. Bahkan di dalam Al-Quran itu banyak Allah menjelaskan terkait orang-orang fasik ini. Nanti kita coba melihat, lalu nanti melihat diri kita, apakah kita termasuk orang fasik atau tidak. Kita lihat. Tapi sebelumnya kita akan coba menyampaikan informasi bahwa permasalahan yang ada di masyarakat kita terkait masalah kemarin itu sudah dibahas dari awal salat sampai salam, bahkan zikirnya. Ternyata kalau dipahami itu perbedaan pemahaman yang biasa di masyarakat itu sedikit ya berbedanya, tidak banyak. Coba aja kemarin urutkan. Dari pertama bagaimana tangan takbiratul ihram dan seterusnya sampai kemarin sudah dibahas bagaimana setelah sholat ya. Ada yang mengusap wajah, ada yang tidak. Jadi kalau diurutkan itu sedikit, tapi anehnya sedikit itu jadi membuat kita jadi renggang kuahnya. Ini yang bahaya. Nah, ada satu permasalahan atau permasalahan yang ada di masyarakat itu perbedaan pemahaman, bukan permasalahan. Yaitu setelah sholat itu
ketika setelah salam, ada kebiasaan masyarakat itu setelah salam itu dia bersalaman samping kiri kanan. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, lalu bersalaman. Ada orang yang tidak bersalaman, nah kita harus pahami. Pertama, ketika seseorang itu bersalaman, sebetulnya kalimatnya begini hadirin. Saya sampaikan hari ini bahwa redaksi hadis terkait bahwa Rasulullah memerintahkan setelah sholat, setelah salam untuk bersalaman itu tidak ada. Jadi hadirin harus paham ini. Silakan tanya para ulama. Jadi nggak ada pun satu redaksi hadis bahwa begini hadisnya. Sahabat Rasulullah dari Abu Hurairah seperti Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah setelah sholat dia bersalaman samping kiri kanan. Tidak ada satupun redaksi hadis itu. Tapi kenapa ada orang yang melaksanakan itu? Sebetulnya pakai dasar hadisnya umum. Ya. Hadisnya umum terkait bagaimana perintahnya baginda Rasulullah SAW, terkait bagaimana ada dua orang manusia muslim kalau bertemu itu dia berjabat tangan. Itu umum hadirin. Jadi tidak ada satupun redaksi hadis yang menjelaskan ini adalah bahasanya dari para ulama. Karena para ulama itu sebagian pemahaman itu terjadi ketika ada satu hadis umum lalu dibawa kepada sesuatu yang tidak ada konteks hadisnya. Hadisnya itu begini. Dari Al-Bara bin Ajib, Rasulullah SAW bersabda, "Man muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufira lahuma qabla ayyaftariqa." Jadi Rasulullah dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, ya Ibnu Majah, hadis ini mengatakan bahwa tidaklah dua orang manusia muslim ya kalau dia liqa bertemu. Jadi kata Rasulullah kalau ada dua orang muslim bertemu ya, lalu dia bermusafahah, berjabat tangan, kalimatnya ya. Maka kata Rasulullah di sini kan melainkan mereka diampuni dosanya. Disebutkan illa ghufira lahuma qabla ayyaftarka. Jadi sebelum dia berpisah. Jadi hadirin, yang namanya salaman itu adalah perintah dari Rasulullah dan dapat bonus ketika dua orang bertemu bersalaman, maka kata Rasulullah Allah akan mengampuni dosa-dosa kedua itu. Makanya dari hadis ini dijadikan dasar, oh kalau gitu setelah sholat itu bersalaman itu tidak apa-apa, karena ini konteksnya hadisnya umum. Setiap kita bertemu dengan kedua orang muslim itu, lalu kita berjabat tangan, bersalaman, ternyata Rasulullah memberikan bonusnya ataupun memberikan pahalanya itu adalah akan diampuni dosa di antara keduanya. Makanya jangan sampai tidak bersalaman kalau ketemu orang itu ya. Ya, ucapkan salam, assalamualaikum, salaman. Begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah dasar bahwa ketika seseorang setelah sholat itu melaksanakan jabat tangan. Silakan coba yang suka jabat tangan, kalau ada satu redaksi hadis yang sifatnya tekstual menjelaskan setelah sholat, top, bagus ada. Berarti saya belum tahu. Saya dengarnya dari para ulama ya ini, bukan karena saya mah hanya menyampaikan saja. Jadi itu hadirin. Nah yang kedua, setelah sholat itu tidak bersalaman ya. Seperti di BKP ada yang suka salaman, ada yang tidak. Yang tidak bersalaman itu dia mengambil konteks ibadahnya adalah dia sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi kalau tidak ada perintah ngapain dilakukan? Gitu kalimatnya. Dua hal yang berbeda, jangan berdebat, jangan berselisih, apalagi sampai berargumen. Gak selesai ya. Dari dulu ini, bukan sekarang aja. Perbedaan pemahaman dalam tata cara ibadah itu dari dulu sudah banyak berbeda dari para ulama dulu. Setelah Rasulullah tidak ada, banyak perbedaan itu. Saya hanya menyampaikan jadi supaya kita saling memahami. Ketika melihat jamaah samping kita tidak menyampaikan salaman atau tidak setelah sholat itu salaman tidak kiri kanan menyalamin,
Oh, tahu berarti dia pemahamannya tidak perlu harus bersalaman, gitu ya. Itu konsep. Tapi kalaupun ada yang bersalaman berarti dia memakai konteks hadis secara umum. Mangga silahkan. Ya, pilihannya. Nah, adapun yang tidak bersalaman itu ya, itu biasanya dia akan bersalaman kalau berjabat tangannya itu kalau baru ketemu. Jadi kalau ada seseorang di sampingnya itu teman, dia datang, pas ada salaman. Terus yang kedua, kadang orang meladeni orang yang mau salaman. Jadi contoh dia itu tidak konsepnya tidak pakai salaman, tapi masih punya toleransi ketika sebelahnya jamaahnya atau orangnya pingin salaman. Ya kita jangan sampai karena pemahamannya tidak salaman, lalu ada sebelahnya mau salaman sampai ditolak. Itu nggak bagus ya. Ya terima aja, ladeni saja. Kalau ada yang sifatnya tidak mau bersalaman. Jadi gitu ya. Nah, makanya silakan lihat aja di BKP ini sudah bagus ya. Ada beberapa pemahaman yang sudah saya sampaikan. Tapi itu semua hadirin bahwa ketika berjabat tangan setelah sholat itu konteks alasannya seperti itu. Mangga silakan mau pilihannya tergantung hadirin yang berbahagia. Yang jelas sudah harus tahu bahwa oh saya itu salaman dasarnya adalah pakai dalil hadis umum. Tidak ada satupun redaksi hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah mencontohkan setelah sholat itu dia bersalaman secara tekstual. Ada hadisnya. Kan semua ketika Rasulullah menyampaikan itu pasti ada alasannya. Seperti contoh setelah sholat mengusap wajah itu nggak ada konteks hadisnya, tapi dalam konteks doa, nah, gitu ya, dikiaskan. Ini satu pemahaman ini menjadi sebuah dalil ketika seseorang mengkiaskan satu hukum ke hukum yang lain. Gitu ya hadirin. Jadi sekali lagi yang penting kita jangan sampai mempermasalahkan terkait setelah sholat berjabat tangan. Tapi sekarang mah tahu ya, oh iya, pantas dia tidak pernah menyodorkan tangan karena dia berpegang kepada bahwa Rasulullah tidak memerintahkan untuk setelah sholat jabat tangan. Oh, dia berjabat tangan pakai redaksi hadisnya umum bahwa kita harus bersalaman kalau bertemu dengan sesama muslim. Mangga silakan. Yang penting ibadah kita itu ikhlas, ada dasar hukumnya, ada ruhnya, ada dampak dari ibadah. Yang penting itu aja. Ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau nggak dasarnya nggak akan diterima tuh radun ya, ditolak. Yang kedua apa? Harus ikhlas ibadah itu. Kalau ikhlas capek-capek kita ibadah, ya nggak ikhlas nggak akan diterima. Yang ketiga harus ada ruh ibadah itu ya. Ibadah itu harus ada ruh. Ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud, ya. Ketika zikir, ada ruhnya. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya. Ada ruhnya dalam ibadah itu. Yang keempat, ada dampak dari ibadah itu. Setelah sholat dampaknya jadi tawadu, jadi terjaga lisan, ya. Terus jadi punya dermawan. Nah itu ada dampaknya. Yang penting itu. Kalaupun tata cara berbeda ibadah itu karena pengambilan alasan kita melakukan itu, tapi ujungnya mau bedanya kunut, mau tidak kunut, harus ada 4 ini tadi. Percuma kita kunut, percuma tidak kunut, tapi tidak ada dampak dari sholat subuhnya. Dampak sholat subuh, tawadu, terjaga lisan, mulutnya terjaga. Ketiga, dermawan. Itu kata Rasulullah SAW. Yang penting itu. Ini mau bara ribut masalah tata cara. Akhlaknya tidak kurang bagus, ya. Baik, jadi berbagian kita sampaikan permasalahan. Jadi kalau dihitung perbedaan-perbedaan pemahaman yang biasa di masyarakat itu hadirin, sedikit sekali bedanya, banyaknya sama. Ya, makanya ngapain ribut? Aduh ya Allah, ini saya melihat di masyarakat ini masih ribut masalah itu. Bahkan ributnya itu sampai ada rasa dengki. Nah ini yang bahaya. Rasa dengki itu jadi benci karena beda pemahaman, ya. Jadi nggak mau nanya, nggak mau barengan dan seterusnya, itu nggak bagus ya.
Apalagi saling memojokkan supaya tidak tampil, ini bahaya. Baik, hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita hanya bahas satu pemahaman saja. Nanti kita akan meluas setelah sholat ya. Nanti bagaimana di wudu ada pemahaman yang berbeda. Bagaimana menghadapi dan seterusnya nanti kami sampaikan. Apalagi nanti besok di Januari akan masuk pada bulan Rajab. Sekarang kan Jumadi awal, Jumadi akhir. Nanti tanggal 31 itu sudah akhir. Nanti tanggal 1 Januari tahun baru itu adalah tanggal 1 Rajab ya. Nanti akan kita sampaikan terkait perbedaan pemahaman dalam masalah bulan haram, bulan hurum ya, bulan yang dimuliakan. Itu salah satunya adalah bulan Rajab. Baik, hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan coba menyampaikan terkait sifat-sifat orang fasik. Banyak sekali Allah menjelaskan di dalam Al-Quran itu, beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu, innallaha la yuhibbu qaumal fasikin. Jadi Allah tidak suka terhadap orang-orang fasik. Pokoknya fasik ini menjadi kalimat yang luar biasa. Kita coba membahas terkait makna daripada fasik gitu ya. Yang pertama, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama mengenai terkait makna kata fasik. Jadi kata fasik ini, kata ulama Imam Abu Ja'far atau Bari ya, bahwa al-fasik itu adalah al-khuruju anisyai. Jadi keluar dari sesuatu. Jadi fasik itu keluar, bahasa secara makna bahasa Arab ya. Jadi puasikoh itu jadi dia keluar dari tempat jadi keluar itu ya bahasanya. Makanya kalimat fasik itu berbeda demikian pula kepada orang munafik ya, dan fasik. Ini sesuatu yang harus kita bedakan. Tapi sebetulnya ujungnya nanti sama aja. Biasanya orang fasik itu munafik, orang munafik itu fasik. Pada prinsipnya definisi fasik itu adalah keluar dari sesuatu. Nah, makanya contoh di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 50 itu Allah menyampaikan illa iblisa kana minal jinni fafasaqa. Nah, kalimatnya fafasaqa itu fasik di sini. An amri rabbih. Jadi kecuali iblis yang dia tidak sujud ya pada saat itu, dia termasuk golongan jin dan dia berbuat fasik. Jadi maksud kalimat dari berbuat fasik dari kalimat ini dalam tafsir ya disampaikan bahwa dia tidak mengikuti perintah Allah gitu. Jadi fasik itu gitu. Setiap tidak mengikuti perintah Allah itu berarti fasik hadirin. Iblis saja oleh Allah disampaikan dia gelarnya juga orang fasik ketika dia tidak mau sujud diperintahkan. Kata Allah itu, wahai iblis kamu sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Maka kata Allah itu kamu fasik, kamu tidak nurut perintah Allah. Itu ya. Jadi hadirin berbahagia sudah paham ya bahwa fasik itu pada prinsipnya dia keluar, dia tidak mau nurut dengan perintah. Itu orang fasik. Kalau ada sebuah atasan ke bawahannya memerintahkan lalu bawahannya tidak mengikuti, itu orang fasik sebetulnya. Tapi konteks secara agama, orang-orang fasik itu disebutkan bahwa mereka yang keluar dari perintah, dia tidak nurut kepada perintah Allah dan Rasulnya. Makanya secara istilah, fasik ini adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi kharaja an ta'atihi Allah wa Rasul. Jadi dia keluar dari perintah Allah. Jadi setiap orang dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu disebut fasik hadirin. Jadi nanti para hadirin berbahagia ketika bicara ngomong golongan-golongan orang fasik, berarti kita tahu oh yang keluar dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang perintah sholat ya, ketika kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita termasuk golongan orang fasik ya, karena tidak nurut kepada Allah dan Rasul mah harus nurut sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, dalam kesempatan ini konteks di dalam Al-Quran fasik ini ada dua, para ulama menyampaikan pada kesempatan ini.
Ada fasik yang disebut fasik akbar besar, yaitu ini adalah masuknya kepada kekufuran. Ada fasik kecil yang sifatnya memang perbuatan amali. Seperti kemarin nifak akbar, munafik yang besar, ada nifak asgor. Kalau nifak asgor itu kemarin sudah dibahas amalinya, perbuatannya. Ketika orang dusta, orang munafik. Ketika dia punya janji tidak ditepati, dia orang munafik. Sekarang pun Allah menyampaikan di dalam Al-Quran pun sama. Terkait golongan fasik pun dibagi dua. Orang fasik besar, ada fasik yang kecil. Kita coba melihat bahwa dalil daripada contoh fasik akbar. Sehingga dalam kalimat Al-Quran mengatakan orang-orang fasik, maka itu orang-orang kafir. Ditafsirkannya. Ini di dalam surat As-Sajdah, ya, dalam ayatnya 18 sampai 20. Allah menyampaikan, "Afaman kana mu'minan kama kana fasiqan la yastawun," katanya. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Nah, jadi Allah sudah membandingkan orang yang beriman dengan orang fasik. Kalimat di sini para ahli mufasir bahwa fasik di sini adalah fasik akbar, maknanya adalah kekufuran. Karena ayat Sajdah ini ketika Allah membandingkan seorang mukmin dengan seorang yang fasik, lalu melanjutkan ayatnya itu, Allah menyampaikan orang beriman akan yang beramal soleh, iman dan beramal soleh akan mendapatkan surga. Tapi orang yang fasik itu adalah mereka akan mendapatkan neraka. Kalimatnya begitu kalau dibuka ayatnya. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ayatnya begitu. Orang mukmin mah jangan pasti beramal salih kata Allah dan dapat surga. Tapi kalimatnya wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang fasik itu dapat azab yang neraka. Dari kalimat ini para ulama menafsirkan, saya hanya menyampaikan hadirin, bahwa orang-orang fasik yang disebutkan di dalam ayat ini adalah maknanya orang-orang kufur. Jadi karena ayat ini membandingkan ketika Allah dengan orang beriman dengan orang-orang fasik itu dalam bentuk fasiknya kufur, kekafiran. Persis seperti kemarin ada nifak akbar, munafik akbar itu kufur. Ayatnya dijelaskan dalam surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 1. Sudah disebutkan ya. Jadi idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika Allah menyampaikan munafik di situ adalah mereka yang tidak mengakui kepada baginda Rasulullah, maka disebut orang kufur. Nah, gitu ya, hadirin. Nah, jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan redaksi kalimat fasik tapi ditafsirkan kafir. Ini terkait masalah fasik akbar. Adapun fasik yang sifatnya kecil, asgor, tetapi ini dosanya tetap besar ya. Orang fasik, orang munafik walaupun disebut nifak akbar, nifak asgor, fasik akbar, fasik asgor, bukan dosanya kecil. Tidak ada satupun golongan munafik dan fasik ini dosanya kecil. Semuanya dosanya besar. Nah ini kita akan coba lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 bahwa Allah menyampaikan dalam ayat ini menyebutkan perbedaan. Allah menyampaikan kafir, fasik. Artinya bahwa di sini Allah menyampaikan bahwa berbeda antara kafir dan fasik, gitu ya. Ini harus paham ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karahal ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Jadi Allah menyampaikan bahwa di sini itu ada yang menjadikan kamu benci karena kekafiran, kefasikan. Jadi ada kufur di sini, ya, ilaikumul kufra wal fusuqa. Jadi dibedakan antara kafir dengan fasik. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kefasikan di sini adalah yang bukan kufur, gitu ya. Beda dengan yang tadi.
Maka di sini akan kita coba menggali di dalam Al-Quran beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait fasik ini. Nah, ini yang harus kita lihat. Di dalam Al-Quran itu yang pertama, orang-orang fasik itu, ciri yang pertama itu dia selalu mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran menyampaikan A, dia tidak mau menerima. Makanya bahasa di dalam hadis itu, ketika seseorang tidak mau menerima Al-Quran terkait ayat-ayat yang diperintahkan kepada kita, termasuk orang yang sombong. Kalimatnya kan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dalam hadis Arba'in, ya, hadis 40 karangan Imam Nawawi itu kan kalimatnya begini. Al-kibru, sombong itu yang pertama adalah al-batarul haq, menolak kebenaran. Orang sombong itu selalu menolak kebenaran. Di sini pun orang fasik itu dia mengingkari ayat-ayat Allah, dia menolak kebenaran. Orang fasik itu sesuai tadi definisi yang di awal, bahwa fasik itu dia keluar dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita coba lihat ayatnya dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad anzalna ilaika ayatan bayyinah wa ma yakfuru biha illal fasikun. Kalimatnya begitu. Dan sungguh Allah telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Ayatnya sudah jelas katanya gitu. Tapi ada yang ingkar kepadanya. Siapa itu? Yang ingkar itu orang-orang fasik. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mau menerima kebenaran dari ayat-ayat Allah yang sudah jelas, maka kata Allah di dalam Al-Quran ini adalah mereka termasuk golongan-golongan orang fasik. Jadi banyak ayat-ayat Allah yang merugikan kita nggak dipakai. Sekarang itu kan begitu ya. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang merugikan kita sehingga tidak dipakai ayat itu orang fasik, hadirin. Ini terutama dalam bentuk orang menerima ayat-ayat Allah dalam bentuk kehidupan berbisnis, bermuamalah. Banyak orang bermuamalah itu tidak pakai dalil, pakainya untung rugi, ya. Ini bahaya. Nah, orang-orang fasik itu begitu, ya. Dia mengingkari ayat-ayatnya. Ayat riba udah nggak mau dilihat, ya. Ayat-ayat masalah untung besar dan seterusnya. Bagaimana ketika Islam mengatur untuk bagaimana kita mendapatkan untung, nggak dipakai, gitu ya. Pokoknya ayat-ayat Allah yang tidak membuat dia untung tidak dipakai. Nah, kalau yang untung dengan kepentingannya dipakai. Ini adalah orang-orang fasik. Nah itu di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 99 Allah menyampaikan bahwa Allah menurunkan Al-Quran yang sudah jelas, tapi mereka mengingkari. Siapa yang mengingkari tidak mau menerima Al-Quran itu adalah orang-orang fasik. Makanya konteksnya di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan wa ma atakumu rasulu fahudu. Nah, harusnya begitu kata Allah itu. Kalau kamu apa yang dibawa oleh Rasulullah maka kamu terima. Orang yang mengingkari tidak mau menerima apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, maka itu orang fasik. Nih, hati-hati hadirin. Ini dalam masalah konteks dalam pemahaman pun begitu. Ada dua pemahaman, dua-duanya dari Rasulullah. Satunya nggak mau diterima, kekeh. Orang fasik itu. Orang fasik tapi ya kelihatannya suka sholat, tapi dia tidak mau menerima. Harusnya terima aja. Oh iya, makanya hasanah keilmuannya harus luas, supaya kita tidak salah dalam menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Didukung dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 49. Ini kalimatnya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzdzabu biayatina yamussuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Kalimatnya sama sebetulnya kalimatnya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu mereka akan mendapatkan siksa. Mereka selalu berbuat fasik. Jadi orang fasik itu dia selalu mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah.
Ini yang pertama ya. Jadi apa ciri orang fasik hadirin? Berarti yang pertama selalu mengingkari kepada ayat-ayat Allah. Dia tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Dia ingkari, dia dustakan, berarti dia termasuk golongan orang fasik. Ya, itu yang hadirin. Yang kedua, di dalam Al-Quran ini Allah menyampaikan ciri orang yang fasik itu, dia itu orang-orangnya selalu mengubah hukum Allah yang sudah jelas kebenarannya. Nih, orang-orang fasik itu senang merubah hukum ya. Ini hati-hati, makanya konteks di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu, bahwa semua apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya harus diterima. Jangan suka ditambah, jangan suka diubah, gitu ya kalimat. Ini kan di masyarakat itu terjadi bahwa ketika seseorang mengubah hukum Allah, jadi hukum-hukum itu istilahnya dicocokkan. Kalau kita punya konsep, cocokkan kepada ayat Allah, salah itu ya. Tapi ayat Allah lah yang menjadi dasar kita untuk menentukan hukum di dalam bermasyarakat atau hukum dalam ibadah. Maka kalimat di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan bahwa orang-orang fasik itu dia selalu ingin mengubah hukum Allah. Hadirin. Jadi kalau ada orang yang suka ngubah-ngubah hukum itu, apalagi ngubahnya itu kepentingan pribadi, nah itu orang-orang fasik. Nah ini bahaya besarnya. Dosanya orang fasik itu nggak ada yang kecil hadirin. Dosanya besar. Yang pertama dosanya besar. Tadi termasuk orang sombong. Orang sombong itu mengingkari kebenaran. Orang sombong itu dosanya besar. Ya. Syaitan, iblis dikutuk sama Allah itu bukan karena musyrik kepada Allah, bukan karena menyekutukan Allah. Tapi setan dikutuk oleh Allah itu karena sombong, gak mau sujud. Setan tuh coba iblis itu gak pernah dia mengakui kepada Allah. Ya, tidak termasuk orang musyrik tapi orang sombong. Dosanya besar semuanya ya. Nah ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua itu, sama ya, surat Al-Baqarah ayat 59. Allah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang berbuat fasik itu dia mengganti perintahnya. Jadi kalimat itu fabaddalladhina zalamu qalan ghairal ladzina qila lahum fanzalna 'alal ladzina zalamu rizzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Jadi orang-orang yang fasik itu, orang dia pasti zalim, dia mengganti perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperintahkan ya diganti. Padahal itu tadi diperintahkan tapi dia ganti. Gitu ya. Makanya di sini disebutkan akan diberikan siksaan dari Allah dari langit karena mereka berbuat fasik. Jadi orang fasik itu dia selalu mengganti perintah yang diperintahkan oleh Allah. Ini bahaya nih. Orang yang ngadain hukum Allah, ini bahaya ini, orang fasik itu. Udah pasti disebut orang kufur, nantinya ada orang fasik. Nah ini hati-hati hadirin. Makanya kalimatnya itu, yang kedua ciri daripada orang fasik itu adalah mereka yang selalu mengubah hukum Allah menjadi sebuah hukum yang lain. Ini banyaknya di muamalah ya, pernah saya sampaikan hadirin. Dalam muamalah itu banyak orang yang mengubah hukum Allah menjadi hukum-hukum liberal, hukum kapitalisme, terutama liberalnya nih hadirin. Dalam bisnis itu kadang orang itu ya begitu, ya. Yang penting untung. Banyak orang yang kayak kemarin ada bisnis trading. Trading itu orang tergiur dengan dia menginvestasi lalu membuat masuk trading dapat untungnya 10%. Wah, yang gunain robot ya. Pokoknya yang penting untung. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sebetulnya itu kan haram. Banyak ribanya. Dalam urusan yang lain banyak. Seperti dalam mancing ya. Mancing itu tidak ada
Dalam Islam itu yang dibolehkan cuma hanya satu, mancing itu yang dibolehkan. Apa dalam Islam itu mancing itu? Ketika kita mancing, lalu dapat ikannya, dikilo oleh kita dan dibeli, itu nggak ada lagi yang lain. Oh sama-sama yuk kita gebruskan 1 kilo, masukin. Ada 5 orang masukin 1 kilo. Lalu diambil mancing. Siapa yang dapat banyak, siapa yang dapat sedikit silakan. Itu kan haram hukumnya. Tapi orang itu gampang aja ngomongnya, nggak apa-apa kan sudah ini dan seterusnya. Ada lomba-lomba yang pakai pendaftaran. Itu kan haram itu. Tapi karena di masyarakat sudah biasa dengan kalimat itu, maka dia itu biasa saja. Pendaftaran gitu kan. Lalu ngadu, ya. Nah, itu haram hukum. Ya, hadirin yang berbahagia. Jadi orang-orang fasik itu mereka yang selalu ingin mengubah hukum Allah atas kemauannya. Ini hati-hati hadirin. Pernah saya kemarin sampaikan. Salah satunya adalah dalam gadai. Ya. Gadai pun banyak orang tuh kumaha kita. Gitu ya. Punya motor mau digadein ke seseorang. Minjem duit 5 juta karena harga motornya kalau di juta 7 juta. Kasih uang 5 juta sama orang yang punya uang itu. Kata orang punya uang, siniin motornya, saya pakai. Nah itu kan kumaha kita hukum itu. Padahal itu nggak boleh kayak gitu. Tapi yang terjadi di masyarakat begitu. Karena orang-orang itu ingin mengubah hukum Allah dengan hukum-hukum yang mereka sukai. Karena rugi, gitu ya. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah pun bahwa ciri yang kedua orang-orang fasik itu mereka yang selalu mengubah hukum Allah dengan kemauannya. Ini hadirin, bahaya. Jadi itu ya, Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 59. Yang berikutnya, di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan bahwa orang-orang fasik, kalimat Allah sampaikan yang disebut fasikun, fafasako, yufasikun, itu semuanya yang kedua yang ketiga itu mereka yang selalu mengingkari perjanjian kepada Allah setelah perjanjian diterima. Jadi katanya kalau sudah janjinya sudah perjanjian itu A, dia ingkari perjanjian itu. Dalam surat Al-Baqarah itu ya, ayatnya di awal-awal Al-Baqarah itu Allah menyampaikan kan gitu. Apa? Disebutkan innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma'udatan fama fawqaha fa'amal ladina amanu fayaqulu faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim. Orang iman itu selalu dia kebenaran itu dari Allah, dan orang kufur itu semaunya. Tapi illal fasik, di situ ada kalimatnya fasik. Bahkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu sudah disampaikan orang-orang fasik itu begitu, dia mengingkari alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Jadi dia selalu berkhianat. Orang-orang yang kalau sudah perjanjiannya A, dia hianat dengan perjanjiannya. Persis seperti orang munafik. Dia ketika idza wa'ada akhlafa, ketika dia sudah berjanji dia mengingkarinya. Nah, persis orang fasik pun kalimat di dalam Al-Quran itu dia selalu mengingkari perjanjian yang sudah disepakati. Maka kalimatnya di dalam surat di Ali Imran surat ketiga ayat 81-82 Allah menyampaikan di sini paman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Jadi orang-orang fasik itu dia itu akan mengingkari setelah perjanjian. Ini orang yang suka ingkar janji itu munafik, orang fasik. Al-Qur'an itu sampai begitu ngomongnya, dia orang fasik, orang munafik. Ya, makanya orang enggak suka ya kalau orang suka mengingkari perjanjian itu. Nah makanya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu yang ketiga itu bahwa orang fasik itu adalah mereka selalu mengingkari apa yang sudah disepakati. Nah, banyak Al-Qurannya. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 8 Allah pun menyampaikan di sini bahwa mereka orang-orang fasik itu adalah mereka yang suka mengingkari atau perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi dia itu suka mengingkari perjanjian itu. Di sini sebutkan kalimatnya wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasikun. Jadi mereka itu ya selalu kebanyakan itu mereka
menolaknya dari perjanjian itu. Orang fasik, tidak menepati janji, kalimatnya. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 120 Allah menyampaikan bahwa orang-orang fasik itu wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Sebutan gitu ya. Wa in wajadna aktsarihim lafasikin. Jadi banyak orang yang mendapatkan orang-orang itu yang tidak memenuhi janjinya. Karena mereka orang-orang fasik yang tidak mendapatkan kebanyakan orang yang selalu berkhianat dengan janjinya. Ya, hadirin berbahagia. Orang-orang fasik itu kita bisa mengoreksi diri kita. Kalau kita sering tidak memenuhi janji kepada Allah dan Rasulnya, dengan kita bersyahadat, bersaksi kepada Allah dan Rasulnya, lalu kita mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulullah. Aku ridho ya Allah, raditu billah bahwa Engkau adalah Tuhan, Islam adalah agama, Rasulullah adalah utusannya. Setiap pagi dan sore kita sampaikan kepada Allah perjanjian itu. Orang-orang fasik itu pasti berkhianat, kalimat itu. Ya nggak mau, ya. Pokoknya kalau mau pun kalau untung buat dirinya, ini bahaya, ya. Ini diterangkan di dalam Al-Quran itu berbagai ayat sudah menyampaikan terkait orang-orang fasik itu dia selalu mengingkari terkait janji-janjinya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kebanyakan orang itu tidak menepati janjinya, itu adalah orang-orang fasik. Gitu ya. Ini terus saya bolak-balik nih kalimatnya. Berikutnya, bahwa orang-orang fasik itu Allah menyampaikan yang keempat, ya. Allah menyampaikan kalimat fasik di dalam Al-Quran itu menyampaikan mereka tidak mentaati perintah Allah. Jadi kalimatnya bolak-balik ya. Tapi ketika bicara orang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang-orang fasik. Jadi Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 121. Di sini Allah menyampaikan wala ta'kulu mimma lam yudhkaru smullahi alaihi wa innahu lafisqun. Wa innahu lafisqun. Jadi Allah menyampaikan bahwa banyak orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah dalam memakan binatang itu yang tidak disebutkan nama Allah ketika ada saat menyembelih, itu adalah perbuatan fasik. Jadi kalau menyembelih, kata Allah ya, dia tidak membacakan Bismillahi Allahu Akbar atas nama Allah yang maha besar, menyembelih ayam, ya, menyembelih kambing, sapi dan seterusnya, maka kata Allah ketika orang tidak mau begitu, itu orang-orang fasik. Dia di konsepnya orang fasik itu tidak mau taat pada perintah Allah SWT. Makanya di dalam Al-Quran itu diharamkan walaupun menyembelih kambing, tapi kalau menyembelihnya tidak memakai bacaan kepada Allah, bahwa persembahan itu hanya kepada Allah, maka binatang tersebut yang disembelih itu jadi haram, gitu kan? Kan yang diharamkan dalam agama itu hurimat alaikumul maitatu, diharamkan pertama bangkai kecuali ikan ya. Kalau bangkai laut itu halal. Jadi ikan itu walaupun sudah mati, kalau belum bau masih boleh dimakan. Hurimat alaikumul wadamu, darah nggak boleh tuh. Kalau darah ya seperti orang kemarin banyak yang jualan marus ya, itu haram hukumnya. Darah itu ditampung, dibekukan ya menjadi sebuah kayak daging, itu haram hukum. Walahmul khinzir, babi, tapi di situ kalimatnya wa ma uhilla li ghairillah, dan termasuk sesembelihan yang disembelih bukan karena Allah, itu haram hukumnya. Ada kerbau disembelih ya, buat persembahan ya, ada jembatan mau bangun, kata masyarakatnya sembelih kambing, sembelih kerbau, kepalanya tanam. Nah, itu nggak boleh dagingnya dimakan. Persembahannya bukan karena Allah. Atau tidak membacakan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa menyembelih hewan itu tidak karena Allah. Itu haram hukumnya. Walaupun itu binatangnya halal, seperti kambing, sapi. Ya. Nah, ini.
Dan orang-orang fasik itu mereka tidak mau mengikuti perintah Allah karena mereka digoda oleh setan. Membantah nih kalimatnya. Jadi digoda oleh setan kata Allah, dan mereka membantah atas perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang fasik tersebut. Jadi orang fasik itu begitu. Jadi Allah menyampaikan ciri orang fasik itu yang keempat, mereka tidak pernah mau mentaati perintah Allah. Jadi kalau hadirin apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya lalu kita tidak mau mentaati, berarti kita termasuk orang fasik. Jadi orang fasik itu banyak ya indikatornya. Cuma intinya kalau dia tidak taat sama Allah dan Rasulnya orang fasik. Gak mau zakat, asik itu. Orang tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain perintah Allah, fasik. Nah ini. Yang kelima hadirin, nah ini kalimatnya. Yang kelima itu, orang fasik itu cirinya itu, ini kalimatnya, orang yang mencintai kehidupan dunia. Jadi berlebihan mencintai dunianya. Jadi kalau lihat orang fasik itu, dia berlebihan mencintai dunia. Sampai dia melupakan kewajiban kepada Allah, bahkan mengakhir-akhirkan kewajiban kepada Allah. Gitu ya. Makanya orang-orang yang hubud dunia itu kelihatan hadirin. Ini semuanya indikatornya bisa menjadi orang munafik, orang fasik. Nah, orang fasik pun Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mereka yang sudah lupa diri. Ini dalam surat apa ini? Dalam surat Surat, aduh lupa suratnya ini, surat Al-Hasr ya. Itu apa yang ayat ini suka dibacakan oleh imam-imam. Pertamanya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini yang ayat berikutnya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah itu, jadi ada orang itu yang sudah dilupakan oleh Allah sehingga mereka lupa diri, sebetulnya dia lupa diri. Nah, orang fasik itu dia sudah lupa diri dalam kehidupannya. Dia sudah tidak lagi melihat perintah-perintah Allah. Hubud dunia. Makanya orang-orang yang hubud dunia ini, yang mencintai dunia berlebihan itu, mereka juga orang-orang fasik. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu apa? Aku khawatir kepada hambaku, kepada umatku, sahabat ya. Kata Rasulullah, aku khawatir kepada umatku ketika dia mengidap penyakit al-wahan. Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal wahan? Apa itu al-wahan itu? Jawaban Rasulullah, hubbud dunya wa karihatul maut. Dia yang cinta dunia dan takut mati. Ini orang-orang yang mencintai dunia berlebihan, itu mereka adalah orang-orang fasik, hadirin. Jadi kalau orang yang berlebihan dalam mencari dunia itu, berlebihannya begini. Bukan berarti kita dilarang untuk jadi orang kaya, bukan kalimatnya. Islam tetap menganjurkan kita menjadi orang kaya. Ekonomi harus dikuasai oleh orang muslim. Kita harus jadi kaya supaya kita dermawan. Kita bisa bantu kesulitan orang. Tapi kalimat di sini adalah dia berlebihan kepada dunia sehingga dia lupa diri kepada ibadah. Jadi kalau orang sudah lupa diri itu begitu. Makanya kalimat kata Abu Laid sama Imam Samarkindi itu, ciri orang yang berlebihan itu dalam dunia itu apa? Ayu akhirallahu min faraidillah li ajlil kasbi, kan gitu ya. Orang yang mengakhirkan kewajiban kepada Allah, bahkan meninggalkan karena urusan kasab. Itu tuh sudah kayak orang fasik gitu. Ketika azan berkumandang, santai-santai gitu ya. Kalau di sekolah ataupun di kerjaan santai, tidak melaksanakan ibadah sholat, mengakhirkan waktu sholat, dia tidak bersegera dalam melaksanakan ibadah sholat, itu orang fasik hadirin. Dan bahkan ciri daripada orang fasik itu ya begitu. Ketika dia dapat banyak rezekinya dalam bentuk harta, jadi orang kaya lah. Lalu dia tidak dermawan, tidak mau berbagi dengan hartanya. Itu adalah orang fasik hadirin. Dia berlebihan kepada dunianya.
Karena di Islam diatur ketika seseorang mencari kasab, jangan sampai kita itu dari apa yang kita terima tidak berbagi kepada orang lain. Karena Allah menyampaikan dalam surat Al-Ma'arij itu apa? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan di antara harta kita ada hak orang lain, lisa'ilina wal mahrum, orang-orang yang meminta-minta dan tidak. Ya hadirin, orang-orang fasik itu dia pasti bakhil, pasti koret, pasti pedit kalau dia jadi orang kaya itu. Karena dia merasa bahwa kekayaannya itu tidak harus berbagi, tidak mau nurut kepada perintah Allah. Itu ciri orang ngubud dunia. Ngubud dunia mah kelihatan ya. Ada orang yang ngubud dunia kasihannya tetap kaya-kayanya. Orang miskin, wah gitu ya, nyari duitnya. Tapi tetapnya terbenghar-benghar ya. Kasihan amat ya. Sudah mah dia tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah, dan dia sudah tidak taat kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kadal fakru ayyakuna kufran. Sungguh kata Rasulullah, ketika seseorang fakir miskin ya, ketika seseorang miskin pasti dekat kepada kekufuran. Benar gak? Banyak orang miskin tidak taat kepada Allah. Banyak gak? Banyak. Orang sudah lelah dengan kemiskinannya, capek. Bahkan di dalam surat apa? Al-Fajr itu ada orang itu sudah mengatakan kepada Allah, ketika diberikan kekayaan ataupun kehidupannya miskin, mereka berkata Rabbi ahana. Surat Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Ada orang itu begitu. Ketika dikurangi rizki, ini hadirin, ketika dikurangi rizki, diberikan pilihan oleh Allah ujiannya dari dunianya miskin, apa mereka ngomong kepada Allah? Engkau telah menghinaku ya Allah. Maka mereka berontak karena kemiskinan itu. Gitu ya, hadirin. Makanya ciri orang fasik itu adalah yang kelima itu, mereka lupa diri kepada perintah-perintah Allah, tapi dia hubud dunia. Dia betul-betul bagaimana dunia ini melupakan dirinya. Makanya kalimat yang harus dibangun begini kalimatnya. Genggamlah dunia ini dengan tanganmu. Kendalikan dunia itu dengan tanganmu. Jangan pernah dunia ini mengendalikan hidup kita. Kalau dunia sudah mengendalikan hidup kita, maka kita akan pasti terlena kepada perintah-perintah Allah. Makanya kalimatnya di dalam surat An-Nazi'at itu apa? فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Kata Allah begini, orang itu nggak akan pernah bahagia kalau hidupnya melampaui batas, kalau dunianya menjadi ukurannya. Wah bahagia, stres nih ya. Jadi dunianya. Dan mereka yang bahagia itu kata Allah dalam Al-Quran itu yang takut sama Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia terkendali hawa nafsunya. Tidak seperti hubud dunia, dia tidak terkendali. Wah gitu ya. Ke dunia itu kayaknya begini apa. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah bahagia. Orang bahagia kata di dalam Al-Quran dia bisa mengendalikan dirinya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Hadirin berbahagia, itu saja yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Sebetulnya masih banyak pembahasan terkait itu karena sudah waktunya lumayan siang, dan insya Allah kita dilanjutkan dengan sarapan bersama insya Allah. Ya, mudah-mudahan yang ada beberapa jamaah yang menginfakkan sebagian rezekinya kepada kegiatan ini, terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah jadi ladang amal saleh kita. Mudah-mudahan ini apa yang kita sarapan bersama itu mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau ada salah itu adalah kesalahan dari pribadi saya. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu patuh dan taat kepada perintahnya. Karena seseorang ketika keluar dari perintah Allah dan Rasulnya, yang besarnya adalah menjadi kufur, yang menjadi kecilnya kita menjadi orang-orang fasik, orang-orang yang walaupun dosanya masih tetap besar. Demikian,
Aku lupa oleh hada wa astaghfirullah wa lakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang kan itunya? Makan. Ayo Pak, kita sarapan bersama berjamaah. Ayo Pak Ujang, Pak Supri, ambil cepat waktunya. Oh.